Halo Gus, selamat datang di channel Alur Donghua. Buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami yang update setiap hari. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Diceritakan. Melihat pemuda tampan yang senang, alis ramping Sun Er berkerut. Tidak memperhatikan panggilannya, dia berbalik. Nona Sun Er, melihat Sun Er dari samping, pemuda yang tampan tapi pucat itu segera cemas dan dengan cepat menyeberang untuk memblokirnya dari depan. Diblokir oleh pemuda, Sun Er menghentikan langkahnya. Sepasang matanya yang panjang dan indah dengan lazim menyempit menatapnya. Namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Miss Sun Er, menatap oleh murid-murid yang seperti tetesan air dan terlepas dari kenyataan bahwa dia terbiasa menggoda dengan keindahan, napasnya menjadi agak terburu-buru. Lidahnya yang pintar telah kehilangan semua penggunaannya untuk saat ini. Jia Liao Yang Master, jika tidak ada yang mendesak, silakan keluar jalan. Saya masih harus melakukan sesuatu. Melihat pemuda yang agak flus ini, Sun Er akhirnya berbicara. Suaranya yang lembut dan mudanya membuat wajah pucat pemuda itu memerah dengan merah sakit. Hehe, Nona Sun Er, apakah kamu datang ke pasar untuk membeli sesuatu? Saya cukup bebas sekarang, jadi mengapa kita tidak melihat-lihat pasar bersama? Mengambil napas dalam-dalam dalam benaknya, senyum Jia Liao terbuka dan lembut. Senyum ini bersama dengan status dan ketahanannya telah berhasil mendaratkan beberapa gadis. Jia Liao Yang Master, saya sudah mengatakan bahwa saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bisakah kamu ke samping? Mulut kecil Sun Er melengkung ke atas dan suaranya halus tanpa sedikit pun iritasi. Ditolak oleh Sun Er, tepi mulut Jia Liao bergerak-gerak tetapi dia tetap tersenyum dan mengeluarkan gelang dari sakunya. Gelang itu adalah warna emas biru muda dan terbuat dari emas biru. Dari gelang menggantung inti monster seperti bola hijau yang halus. Hijau lembut dipancarkan dari inti monster dan menyebarkan cahaya pada gelang, memberikan rona khusus. Sepertinya gelang yang rumit ini harganya sangat mahal, hehe. Karena Nona Sun Er ada hubungannya dari aku, Jia Liao tidak akan memblokirmu lagi. Jiao Liao dengan erat mencengkeram gelang dan tersenyum. Ini adalah gelang yang baru saja saya beli di pasar, meskipun tidak terlalu mahal. Ia memiliki inti monster atribut kayu tingkat 1 yang sangat membantu dalam pemulihan Douqi. Karena Miss Sun Er belum menjadi Douze, gelang ini sangat cocok untuk Anda. Ini hanya hadiah kecil saya, jadi tolong jangan katakan tidak. Lagi pula, saya akan kehilangan wajah di depan bawahan saya. Pada akhirnya, Jia Liao dengan sengaja menurunkan suaranya dan bawahan di sekitarnya, seolah-olah itu adalah permainan, menyeringai pada isyarat. Melihat tindakan Jia Liao, alis Sun Er terangkat. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang seperti itu. Tepat ketika dia akan menolak, penglihatannya jatuh ke inti monster hijau di gelang dan ingat bagaimana Xiao Yan sibuk mencoba menemukan inti monster atribut kayu. Bulu matanya yang panjang berkedip ringan dan wajahnya yang tenang sedikit rileks. Melihat wajah santai Sun Er, jantung Jia Liao menyegarkan dengan gembira dan cepat mendorong gelang atribut kayu ke depan. Miss Sun Er, tidak perlu bersikap sopan. Klan Jia Lai dan klan Xiao, keduanya berada di 3 klan teratas Wutang City sehingga bertukar hadiah kecil adalah hal biasa. Saya akan mengambil gelang dan menghapus inti monster dan memberikan kepada Xiao Yan GG. Adapun gelang, ketika dia tidak memperhatikan, saya akan membuangnya. Dengan pemikiran nakal ini, Sun Er tidak lagi ragu dan mengulurkan tangannya, akan mengambil gelang. Tiba-tiba tangan meraih tangannya dan menghentikannya dari mengambil gelang. Tepat ketika tangannya diraih, Sun Er berhenti karena terkejut sebelum menyuruh Douqi di tubuhnya mengalir untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi tepat ketika tangannya hendak bebas dari genggaman, seorang pria muda HMPH membuatnya dengan patuh berhenti berjuang. Melihat ke belakang, Sun Er melihat Xiao Yan. Ketika pandangannya bergerak sedikit lebih tinggi, dia melihat wajah muda yang keras. Apakah kamu tidak tahu seperti apa dia? Cemberut pada Sun Er, Xiao Yan mengkritik dirinya sendiri dalam pikirannya. Lalu dia mendongak dan berkata, Jia berbohong Aoyang Master. Pikiran Anda diterima dengan ramah oleh Sun Er, tetapi untuk hadiah itu, Anda harus mengambilnya kembali. Melihat suasana yang hancur, sedikit kemarahan yang melintas di mata Jia Liao, tapi, di depan Sun Er, dia mencoba menjaga udara, sopan, dan tersenyum lilin. Xiao Yan Yang Master,
Saya melihat bahwa Miss Sun Er tidak memiliki perhiasan jadi saya ingin membantunya sedikit. Apakah Anda tidak ingin membiarkannya memiliki beberapa pernak-pernik kecil untuk menonjolkan kecantikannya? Menghela nafas tanpa daya, Xiao Yan melirik gelang atribut kayu di tangan Jia Laiao dan mengeluarkan gelang hijau lain dan dengan frustrasi, bertanya, apakah Anda benar-benar menyukai gelang? Ini dia, jangan mengambil barang orang lain tanpa alasan. Saya sudah memberitahu Anda bahwa tidak ada yang namanya makan siang gratis. Orang-orang yang menawarkan barang gratis selalu memiliki motif tersembunyi. Dengan penampilan Anda yang tidak bersalah, Anda mungkin telah dijual oleh seseorang dan masih tidak akan tahu apa yang terjadi. Mendengar kata-kata Xiao Yan yang jelas diarahkan padanya, wajah Jia Laiao menjadi dingin. Tetapi ketika dia melihat gelang di tangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan tawa. Gelang di tangan Xiao Yan, dari sudut pandang material, tidak mungkin lebih mahal dari 5 koin emas. Sementara, gelang atribut kayunya, yang memiliki inti monster otentik, menghabiskan seluruh 1000 plus koin emas. 2 gelang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, baik harga atau kegunaan aktual, memiliki perbedaan besar dan gelang Xiao Yan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan gelang atribut kayu. Jadi, ketika Jia berbohong melihat Xiao Yan memberikan gelang yang begitu buruk kepada Sun Er yang indah, dia tidak bisa tidak mengkritik Xiao Yan. Xiao Yan, saya tahu bahwa Anda tidak memiliki posisi tinggi di klan Anda, tetapi mengapa Anda memberikan hal yang menyedihkan kepada Sun Er? Mengabaikan ejekan Jia Laiao, Xiao Yan memandangi gadis muda yang menatap gelang di tangannya dan buru-buru bertanya, apakah Anda menginginkannya atau tidak? Jika tidak maka saya akan membuangnya, itu hanya 2-3 koin emas. Mendengar kata-kata Xiao Yan, tidak hanya Jia Laiao mulai tertawa, bawahannya juga mulai menertawakan Xiao Yan dengan nada cemoohan. Tapi tawa yang mengejek itu tidak berlanjut lama sebelum terputus seolah-olah mereka baru saja terputus. Pada semua orang adalah wajah yang kocak. Sun Er yang telah terpana, menanggapi dengan cepat kata-kata Xiao Yan. Kedua tangannya hampir secara naluriah mengulurkan tangan dan menyambar gelang di tangan Xiao Yan. Setelah mendapatkan gelang, Sun Er menyadari apa yang telah dia lakukan. Mungkin dia telah bertindak agak terlalu tidak sabar. Perona pipi merah muda muncul di wajahnya yang halus tetapi Sun Er tidak seperti orang lain dan setelah sedikit rasa malu, dia dengan ramah mengaitkan gelang itu ke pergelangan tangan putihnya. Mengangkat kepalanya dan tersenyum malu-malu, dia berkata, terima kasih Xiao Yan GG. Dengan wajah jelek, Jia Laiao menatap Sun Er yang cukup akrab dengan Xiao Yan. Di wajahnya benar-benar kecemburuan dan dia berkata, hehe, aku tidak menyadari bahwa preferensi Miss Sun Er begitu unik, saya kira saya sudah salah. Xiao Yan melirik Jia Laiao di depannya dan tatapannya mendarat di bintang emas di dadanya. Dia anehnya berpikir, ketika saya melihatnya tahun lalu, dia baru berusia 9 tahun, kan? Siapa yang akan berpikir bahwa dia akan berhasil mengompres topan Douqinya? Tapi, untuk menjadi Douze pada usia 21, bakatnya hampir tidak layak. Melihat bahwa Jia Laiao tidak berniat pergi, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Ia tidak terpengaruh oleh kekuatan dan status di belakang Jia Laiao dan karena klan Xiao dan klan Jia Lai tidak memiliki hubungan yang baik di tempat pertama, tidak perlu baginya untuk bertindak rendah hati. Mengelupas hidungnya, Xiao Yan dengan ringan berkata, Jia Liao Yang Master, kebiasaan wanita Anda dikenal oleh seluruh kota Wutang. Sun Er masih muda dan tidak punya waktu untuk bermain dengan permainan godaan Anda jadi mudah-mudahan Anda bisa mengejar gadis-gadis lain di masa depan. Menjauhlah dari dia, setelah berbicara dengan Jia Laiao, Xiao Yan mengabaikan Jia Laiao yang berwajah hijau dan menggunakan usianya sebagai keuntungan untuk dengan sombong berbicara kepada Sun Er. Oke. Mata gesit Sun Er berkedip dan mengangguk tanpa ragu-ragu. Baginya, Jia Laiao hanyalah orang asing yang dia lihat beberapa kali sementara Xiao Yan, baginya, tidak tergantikan. Karena Xiao Yan menyuruhnya menjauh dari Jia Laiao, dia hanya akan menjauh darinya. Pilihannya tidak sulit untuk Sun Er. Oke Gus, sekian dulu ceritanya ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya, dan tidak lupa subscribe dan terus dukung channel ini, agar bisa berkembang dan Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih yang sudah subscribe, sampai jumpa lagi, bye-bye.